Halo semua, kenalin nama aku Adi Yausen Bahmar dari jurusan Ilmu Administrasi Niaga via UI. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresent hasil dari analisa bisnis terkait PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam rangka memenuhi mata kuliah analisa bisnis. Di sini siapa yang nggak tahu Toyota? Bisa dibilang Toyota sendiri itu produknya sudah merajalela di pasar Indonesia. Jadi Toyota sendiri merupakan perusahaan yang berasal dari Jepang. Pada tahun 1971, Toyota kemudian mulai mengembangkan bisnisnya di tanah air melalui PT Toyota Astra, di mana saham kepemilikan dari perusahaan tersebut 50% dari PT Toyota Global dan 50% lagi dari PT Astra International. Fokus dari PT Toyota Astra pada awalnya itu lebih ke distribusi dari produk-produk Toyota di Indonesia, dan seiring berjalannya waktu karena permintaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia, Toyota kemudian menghadirkan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang berfokus pada pembuatan dari produk-produk Toyota di tanah air. Jadi dari penjelasan singkat di atas bisa dilihat kalau ternyata emang ada dua anak perusahaan yang saling bersinergi dalam mendistribusikan produk Toyota di tanah air. Untuk lebih lanjut, berikut ada company value dari perusahaan Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang akan kita analisis lebih lanjut ke depannya. Untuk selanjutnya di sini ada organizational scale dari PT Toyota yang bisa dilihat di layar. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas 3 segmen bisnis utama dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Untuk yang pertama ada automotive manufacturing, kemudian ada component manufacturing, dan juga ada export operation. Fokus dari market produk-produk Toyota ini ada untuk fokus pasar domestik dan juga pasar internasional. Untuk pasar domestiknya itu lebih ke untuk distribusi produk dari Sabang sampai Merauke, dan untuk pasar internasionalnya itu lebih fokus ke produk-produk ekspor. Lanjut akan dijelasin di slide berikutnya. Dalam rangka memastikan kelancaran produksi dan operasi dari perusahaan, Toyota sendiri punya 3 fokus utama. Yang pertama itu dalam hal manufacturing facilities and capacity, yang kedua ada dalam hal production process and technology, dan yang ketiga ada pada quality control and assurance. Untuk yang selanjutnya, cakupan Business Analysis Report pada kasus PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia mencakup analisis event and timeline yang bertujuan untuk menyoroti peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam konteks perusahaan. Analisis ini juga akan menjelaskan bagaimana organisasi merespon faktor-faktor lingkungan, memberikan penjelasan mengenai masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan bagi industri dan perusahaan agar memperoleh manfaat dari keterbatasan analisa-analisa yang dilakukan perusahaan. Untuk selanjutnya, apa sih manfaat dari analisis business report, event, and timeline analysis bagi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia? Untuk yang pertama, sebagai deteksi awal. Apa sih yang dimaksud dengan deteksi awal itu? Jadi, fungsinya itu sebagai peringatan dini dengan mengidentifikasi ketika pesaing atau pemain pasar lainnya menyimpang dari perilaku normal mereka. PT Toyota itu bisa mengikuti perkembangan lingkungan dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman dari perusahaan. Jadi, Toyota dimungkinkan akan memahami peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah perusahaan dan industri, sehingga Toyota dapat mengidentifikasi tren jangka panjang yang dapat mempengaruhi kinerja dari bisnis mereka. Dan untuk yang ketiga, yaitu dalam pengambilan keputusan yang informasional. Jadi, maksudnya itu, laporan analisis INT ini akan memberikan informasi yang relevan dan terstruktur, sehingga memungkinkan manajemen Toyota untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang peristiwa dan tren yang terjadi di sektor mereka. Yang selanjutnya, ini ada production facility dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Jadi di sini dapat dilihat bahwa terdapat 5 pabrik. Untuk pabrik pertama di Indonesia itu ada di Pabrik 1 Sunter yang dibentuk pada tahun 1973. Kemudian pabrik kedua juga Pabrik Sunter yang dibentuk pada tahun 1977. Kemudian pabrik ketiga ada Pabrik 1 Karawang yang dibentuk pada tahun 1998. Kemudian pabrik 2 Karawang yang dibentuk pada tahun 2013 dan pabrik 3 Karawang yang dibentuk pada tahun 2016. Dari sini dapat dilihat bahwa pabrik 1 dan pabrik 2 Toyota itu lebih fokus pada pembuatan spare part dari produk Toyota. Kemudian untuk pembuatan mobil dari produk Toyota sendiri itu dilakukan di pabrik Karawang 1 dan pabrik Karawang 2. Nah, berikut ada data dari export operation dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Bisa dilihat di sini bahwa kinerja ekspor model kendaraan Toyota itu lumayan tinggi.
Kemudian ada penjualan ekspor dari tahun ke tahun, jadi dari sini bisa dibandingkan data dari tahun ke tahun dan data tersebut bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dari PT Toyota itu sendiri. Selanjutnya di sini akan kita tampilkan milestone dari PT Toyota Indonesia, dan di sini bisa dilihat perkembangan PT Toyota Manufacturing Indonesia dimulai dari awal dibentuknya di tahun 1971. Dari sini juga dapat dilihat bahwa terdapat produk-produk yang menjadi produk unggulan dari PT Toyota itu sendiri, sehingga PT Toyota dapat mendapatkan brand image yang baik di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satunya itu melalui produk Kijang dan Kijang Innovanya. Berikut akan ditampilkan ENT analysis dari momentum penting dari momen sebelumnya. Untuk yang selanjutnya, di sini ada ENT competitor analysis dari PT Toyota Indonesia dengan Suzuki dan juga Mitsubishi. Selanjutnya ada keterbatasan dari business analysis report dari kasus PT Toyota Indonesia. Pertama, ketidakpastian karena analisis ENT ini tidak dapat memprediksi dengan sempurna semua peristiwa masa depan atau perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan bisnis. Untuk yang kedua ada keterbatasan dari data. Jadi analisis ENT ini membutuhkan data yang akurat dan komprehensif untuk memberikan hasil yang andal. Berikutnya ditampilkan berita terbaru dari PT Toyota Manufacturing Indonesia, di mana ada masalah airbag pada beberapa produknya sehingga beberapa produk terkena recall. Perlu diingat bahwa masalah recall ini dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, evaluasi juga harus mencakup langkah-langkah yang diambil oleh Toyota untuk mencegah masalah serupa di masa depan, sehingga perusahaan harus melakukan penyelidikan mendalam untuk menentukan penyebab akar masalah dan memperbaiki proses produksi atau desain yang mungkin menyebabkan masalah airbag ini. Perusahaan juga harus meningkatkan sistem pengawasan dan kontrol kualitas guna memastikan keandalan produk mereka sebelum dipasarkan. Dan untuk yang terakhir, kita akan masuk ke rekomendasi dari hasil analisis kasus PT Toyota Indonesia yang dirangkum menjadi 5 poin. Untuk poin pertama adalah peningkatan pengawasan dan pelatihan. Toyota perlu terus meningkatkan pengawasan kualitas dan memberikan pelatihan yang tepat pada karyawan mereka. Yang kedua ada inovasi produk. Toyota perlu melakukan inovasi dalam mengembangkan produk baru yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Untuk yang ketiga ada penguatan dari citra merek. Toyota perlu melakukan upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki citra merek mereka. Dan untuk yang keempat ada kolaborasi industri, di mana Toyota dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra bisnis lainnya untuk mengatasi tantangan bersama dan mendorong pertumbuhan industri otomotif di Indonesia. Untuk poin yang terakhir, keberlanjutan dan efisiensi. Toyota perlu terus berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi dalam operasi mereka dengan mengadopsi teknologi hijau, mengoptimalkan rantai pasokan, dan mengurangi limbah akan membantu mereka mencapai tujuan ini. Sekian penjabaran dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. See you in the next video.